luas tentunya yang akan berguna bagi bisnis kita ke depan. Maka dari itu saya pengen ajak teman-teman semua untuk terus mengikuti program-program yang akan dilakukan oleh SR12 University. Kita akan dukung semua upaya bisnis rekan-rekan semua gitu ya. Insya Allah kita akan terus mensupport rekan-rekan untuk bisa sukses melalui bisnis SR12. Hanya satu tujuan kita di manajemen tentunya di university ini untuk agar supaya teman-teman bisa mewujudkan impian-impiannya. Gitu ya. Saya sudah menemui puluhan ribu mitra di seluruh Indonesia, gitu ya. Banyak sekali impian-impian yang mereka ingin wujudkan. Nah, dengan itu kami hadir untuk membantu untuk mensupport bisnis rekan-rekan semua untuk bisa sukses melalui SR12 tentunya, gitu ya. Nah, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sandy. Teman-teman boleh panggil saya Sandy kalau nanti ketemu di jalan gitu ya. Kalau saya memang karena banyak sekali yang kita temui, mohon maaf kalau saya agak lupa nama teman-teman gitu ya. Kalau nanti teman-teman ketemu saya, tegur aja gitu ya. Saya sering di bandara, gitu ya. Saya sering di bandara. Nanti kalau kita ketemu, teman-teman boleh tegur saya, gitu ya. Saya Sandy, saat ini saya diberikan amanah sebagai Sales Training and Business Development Manager. Nah, kita di sini ingin mensukseskan teman-teman semua melalui hasil SR12, gitu ya. Untuk sebelumnya karir saya kita lama di industri financial industry gitu ya. Jadi tugas saya sebelumnya ini adalah membantu nasabah-nasabah kita untuk memiliki perencanaan keuangan yang lebih baik agar dia juga bisa mewujudkan impian-impian keluarganya, agar anaknya bisa jadi dokter. Gimana sih caranya agar anak saya bisa jadi pilot? Gimana sih caranya anak saya supaya bisa jadi insinyur dan seterusnya? Gitu ya, di financial industry gitu ya. Dan insya Allah teman-teman kita di manajemen SR12 adalah orang-orang yang sangat berkompeten yang akan membantu rekan-rekan semua gitu ya. Saat ini usia saya belum genap 33 tahun gitu ya, belum genap 33 tahun. Tahun ini kita akan menggenapkan usia yang ke-33 tahun. Supaya kita bisa supaya kita bisa lebih mengenal teman-teman juga boleh follow Instagram saya gitu ya. Follow Instagram saya @sandy_setiawan_official. Jadi supaya kita bisa lebih dekat gitu ya, karena kita lebih banyak berkomunikasi dengan distributor. Nah, nanti kalau teman-teman berkesempatan untuk menjadi distributor dan harus menjadi distributor, nanti akan langsung dengan kita. Nah, ini Instagram saya, teman-teman boleh follow Instagram saya, nanti DM ya supaya saya follow gitu ya. Oke, sebenarnya tidak materi kita pada pagi hari ini cukup ringan, tapi ini adalah core of business, teman-teman. Kita harus mengenal lebih dekat perusahaan kita gitu ya, teman-teman. Kita harus tahu apa perusahaan kita gitu ya. Nah, kita akan mulai melalui sebuah quotes gitu ya. Success is where preparation and opportunity meet. Jadi sukses itu adalah pertemuan antara persiapan. Nah, gitu ya. Jadi sukses itu butuh persiapan, teman-teman. Dan opportunity. Persiapan itu datang dari diri sendiri gitu ya, dari diri kita sendiri. Jadi kita mempersiapkan diri. Jadi sukses itu perlu diri kita untuk mempersiapkan sukses. Kita harus punya mental sukses, kita harus punya preparation kita harus punya ilmu yang banyak, dan opportunity. Nah, opportunity ini adalah saat ini yang sudah teman-teman miliki sebenarnya di SR12. Jadi persiapan diri sudah ketemu nih. Nah, jadi teman-teman sekarang sudah ada di runway menuju kesuksesan. Tinggal kita standby for take off gitu ya, standby for take off gitu ya. Kita sudah ada di runway-nya dan kita sudah mempersiapkan. Dengan kita mengikuti training dan di pagi hari ini, kita sudah mempersiapkan diri kita juga gitu ya, teman-teman.
Nah, SR12, jadi ini background-nya kalau bagi teman-teman yang sudah ke kantor pusat, mungkin teman-teman sudah tahu, gitu ya. Jadi SR12 ini adalah gedung SR12, gitu ya. Kita harus sukses bersama SR12. Nah, kita mulai sejarah singkat SR12 dulu nih, supaya teman-teman bisa lebih mengenal SR12. Jadi SR12 ini teman-teman berdiri tahun 2015 gitu ya, berdiri tahun 2015, didirikan oleh Pak Tony Firmansyah dan istri gitu ya, Ibu Asrian Salam ya. Pak Tony sebagai owner dan juga presiden director di SR12 gitu ya. Kemudian Ibu Asrianti Salam sebagai presiden komisioner gitu, presiden komisaris. Nah, yang unik kita sudah melanglang buana teman-teman. Saya sudah melanglang buana di di multinational company, kita sudah melalang buana di joint venture company. Belum ada saya menemui visi perusahaan yang visinya apa? SR12 visinya kalau kita lihat itu mungkin sangat sederhana, tapi suaranya kecil ya. Ya, kalau kita lihat memang visinya sangat sederhana, tapi ini sangat penuh dengan sebuah makna yang luar biasa gitu ya, sangat penuh makna luar biasa. Sampai keluarga saya nih masih bertanya-tanya, kenapa Sandy pengen pindah ke SR12 dari multinational company, dari joint venture company, dari perusahaan yang raksasa gitu ya, dari perusahaan raksasa di Indonesia, kenapa mau pindah ke SR12? Nanti kita akan jelaskan. Nah, karena di SR12 inilah saya menemukan sebuah visi perusahaan yang tidak dimiliki oleh perusahaan-perusahaan lain, yaitu menebar manfaat bagi semua orang. Jadi visi kita adalah bermanfaat bagi banyak orang, dan inilah yang membuat kita terus tumbuh dengan cepat, yang disambut baik oleh masyarakat, karena visi kita bermanfaat bagi orang. Jadi kita sudah nggak boleh lagi ada baper-baper dengan orang ya. Kalau kita tawari 1-2 orang yang nggak mau, ya sudah, kita cari orang yang mau. Karena apa? Ingat, visi kita adalah bermanfaat bagi orang banyak, jadi menebar manfaat gitu ya. Nah, kemudian formula SR12 ini merupakan penelitian saintis. Nah, luar biasanya SR12 adalah owner kita seorang saintis, owner kita ini seorang ilmuwan. Jadi produk-produk yang dihasilkan oleh SR12, produk-produk yang sangat luar biasa, karena dikiperin langsung oleh ownernya, seorang saintis yang tentu produknya pasti aman dan bebas dari merkuri, hidrokinon, dan bahan-bahan berbahaya yang lainnya. Gitu ya teman-teman ya. Karena dipimpin langsung research and development SR12 dan holding company SR12 ini dikiperin langsung oleh seorang saintis sekaligus owner kita, dan ini yang tidak ada di perusahaan di perusahaan lain gitu ya. Nah, jadi kita berdiri dari tahun 2015, dari mulai ruko kecil sampai kita punya kantor puluhan hektar di Gunung Sindur, teman-teman ya. Nanti kita akan ceritakan lebih dalam lagi, dan kita telah memiliki 70.000 lebih mitra di seluruh Indonesia, dan itu akan terus bertambah dan berkembang tentunya gitu ya. Nah, ini adalah sejarah singkatnya gitu ya, berdiri 2 tahun 2015 oleh Pak Tony dan Ibu Asri gitu ya, Ibu Asri, dan ini adalah Instagram dan website SR12 gitu ya teman-teman. Lalu kemudian nah ini TikToknya. Lalu kemudian visinya ini menebar manfaat bagi semua orang gitu ya teman-teman ya. Misinya menghasilkan produk yang berkualitas secara berkesinambungan, membangun SDM yang berkualitas dan profesional, melakukan perbaikan secara berkesinambungan untuk memberikan nilai tambah, menjalin kerjasama yang berlandaskan asas kemanfaatan bersama,
ini yang tidak dimiliki oleh perusahaan-perusahaan lain. Karena perusahaan-perusahaan lain pasti orientasinya adalah profit dan profit. Kalau kita orientasinya kita adalah bermanfaat dan bermanfaat. Jadi di SR12 tidak boleh ada lagi mitra-mitra dan seluruhnya untuk baper lagi. Dan 5, membentuk sumber daya manusia yang berintegritas dan taat dengan berlandaskan iman dan takwa. Joint venture company tidak ada yang memiliki misi seperti kita tentunya gitu ya. Nah, ini profil Pak Tony Firmansyah gitu ya. Kita persingkat saja karena tadi kita sudah ceritakan. Nah, untuk SR12 memiliki 4 pilar, teman-teman. 4 pilar SR12. Yang pertama finansial, ya, aspek finansial. Yang SR12 memberikan profit margin yang sangat menguntungkan bagi mitranya, gitu ya. Nah, dengan keuntungan ini, dengan kita memiliki visi bermanfaat bagi orang lain, tentu juga ada nilai finansial atau nilai ekonominya di situ, teman. Dia memberikan margin. Bisnis apa yang teman-teman bisa memberikan margin 100%? Kalau teman-teman nanti saat ini kan teman-teman agen gitu ya. Kalau teman-teman nanti jadi distributor, maka teman-teman memiliki keuntungan 100%. Teman-teman belanja 25.000, teman-teman jual 50.000. Secara keuntungan 100% gitu ya, tapi secara diskon 50%. Nah, tentu ini profit yang sangat-sangat besar, teman-teman. Kalau kita ya, saya pengalaman di bisnis consultant, kemudian kita di financial conference international gitu ya. Saya belum menemukan bisnis yang secara langsung memberikan profit 100%, teman. Nah, ini SR12 memberikan profit yang sangat luar biasa gitu ya, sehingga inilah yang akan membuat kita, tadi kan saya bilang opportunity. Nah, opportunity inilah yang teman-teman harus manfaatkan sebaik-baiknya. Opportunity-nya sudah ada di tangan teman-teman semua gitu ya. Profitnya sudah jelas ada di tangan teman-teman semua. Jadi tinggal kita maksimalkan gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah aspek emosional gitu ya. SR12 bukan sekedar mencari profit, teman-teman, tapi juga menjadi wadah silaturahim yang penuh dengan kekeluargaan gitu ya. Kita punya keluarga-keluarga baru. Saya senang banget kalau kita roadshow di seluruh Indonesia, saya ketemu dengan teman-teman baru, saya ketemu dengan keluarga-keluarga baru di seluruh Indonesia gitu ya, saling bisa bersilaturahim gitu ya, teman-teman ya, yang penuh dengan keluargaan. Kemudian intelektual. Nah, SR12 memfasilitasi mitranya untuk menambah keterampilan, kemudian pengetahuan, pengembangan diri dan seterusnya. Ya, melalui SR12 University tentunya. Nah, kita melalui SR12 University ini akan mendorong dan membantu terus untuk mengupdate knowledge teman-teman semua agar teman-teman memiliki pengetahuan yang lebih luas lagi. Dan kemudian yang keempat adalah aspek spiritual gitu ya. SR12 menanamkan aspek spiritual kepada mitra dan dalam menjalankan bisnisnya. Nah, kita dalam setiap event, dalam home sharing dan seterusnya gitu ya, aspek-aspek spiritual ini yang kita kedepankan juga gitu ya. Kalau orang bilang marketing langit gitu ya. Nah, kita juga melakukan doa bersama dan seterusnya gitu ya, saling mendoakan sesama mitra gitu ya. Nah, 4 pilar ini yang menjadi pondasi bagi kita semua dalam menjalankan bisnis, aspek financial, emotional, intelektual dan spiritual. Nah, kita akan bicara tentang sebaran mitra di seluruh Indonesia, gitu ya. Nah, teman-teman ada di mana nih kira-kira gitu ya. Nah, ini data yang terdaftar di portal Webistra, tapi secara real jauh lebih besar daripada ini, gitu ya. Di seluruh Indonesia kita sudah memiliki mitra. Nah, ini sebaran distributor, gitu ya teman-teman ya. Distributor sudah ada di 22 provinsi.
dan terdapat 12 provinsi yang memiliki distributor kurang dari itu. Nah, ini adalah opportunity. Lagi-lagi ini adalah sebuah opportunity bagi kita semua untuk memiliki aspek bisnis atau memiliki point of bisnis, teman-teman. Saya pengen cerita begini ya. Teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman sekarang subagen gitu ya, teman-teman subagen, teman-teman agen, teman-teman reseller, ya, saya pengen ajak teman-teman untuk bisa memiliki franchise di seluruh Indonesia. Ya, nah banyak teman-teman kita, teman-teman saya datang ke rumah, gue punya uang 2 miliar, kira-kira worth it nggak kalau kita buka Indomaret? Saya bilang gini ya, bisnis Indomaret ini terutama di Pulau Jawa, ya saya bilang ini sudah tidak relevan lagi sebenarnya bagi orang bisnis gitu. Kenapa? Karena dengan modal 2 miliar itu belum termasuk tempat ya, belum termasuk pemilikan lahan. Dengan modal 2 miliar kita dapat net profit gitu ya. Net profit itu 4%, teman-teman. Coba bayangkan. Coba teman-teman bayangkan. Teman-teman punya net profit 4% dengan modal 2 miliar. Gitu ya. Teman-teman punya net profit 4% dengan modal 2 miliar, teman-teman. Nah, ini kan tidak relevan gitu ya. Bagi kita di bisnis itu tidak relevan. Nah, sedangkan teman-teman subagen gitu ya, bisa punya profit 30% dengan omset 5 juta gitu loh. Nah, ini kan sebenarnya sangat luar biasa, teman-teman. Gitu ya. Ini sangat luar biasa gitu loh sebenarnya. Nah, ini opportunity ini teman-teman harus paham. Kalau teman-teman subagen, teman-teman di Lampung, teman-teman punya reseller di Surabaya, itu adalah franchise kita karena kita punya untung 10% gitu ya. Teman-teman di Surabaya, teman-teman punya reseller di Kalimantan, itu adalah franchise kita 10%. Dengan modal 500.000 gitu loh. Teman-teman buka tempat di Papua, teman-teman punya teman di Papua, teman calling, dia jadi reseller kita, itu 10%. Dengan modal 500.000 gitu loh. Nah, artinya apa? Sebenarnya kalau kita bicara tentang aspek bisnis, ini sangat luar biasa sekali, teman-teman. Sedangkan Indomaret 2 miliar rupiah net profitnya itu 4%, ini sangat tidak relevan gitu loh. Nah, artinya apa? Nah, kita di tahun ini saya pimpin untuk ekspansi luar biasa di seluruh Indonesia. Nah, harapan saya teman-teman sekarang yang bergabung di SR12 lebih dulu, teman-teman harus jadi leader bagi mereka yang akan bergabung nanti. Jangan sampai orang-orang yang bergabung nanti itu lebih sukses dari kita, teman-teman yang sebenarnya sudah lebih dulu bergabung di SR12 gitu loh. Nah, saya pengen ajak teman-teman untuk untuk memiliki wawasan itu gitu loh. Ya, jadi ini profitnya sangat luar biasa sebenarnya. Kalau teman-teman di Surabaya, teman-teman boleh punya tim di Solo, Bandung, Serang, Bogor, Tangerang, Cilegon dan seterusnya gitu loh. Itu bagian dari franchise kita gitu loh. Itu bagian dari franchise kita karena teman-teman punya teman-teman punya profit dari setiap itu gitu teman-teman ya. Nah, saya lanjutkan lagi. Jadi, ayo teman-teman, kita ekspansi. Teman-teman ajak teman-temannya semua untuk kita sama-sama bermanfaat bagi orang lain, sama-sama menebar manfaat. Kalau Bu Rini Susila punya teman gitu ya, dan dia sukses melalui wasilah Bu Rini, itu pahalanya itu luar biasa. Kalau Bu Indah Setiawati punya teman diajak dan dia sukses, maka Bu Indah menjadi wasilah keberhasilan temannya gitu loh. Nah, ini karena kita sama-sama menebar manfaat. Karena pasar skincare dan pasar kosmetik herbal ini kuenya teman-teman 75 triliun. Kita nggak bisa lakukan ini sendiri gitu loh. Kita nggak bisa lakukan ini sendiri. Kita harus ajak teman-teman kita, teman-teman. Kita harus ajak teman-teman kita. Kue ini terlalu besar untuk kita makan sendiri gitu loh. Kue ini terlalu
besar untuk kita habiskan sendiri gitu loh. Kuenya 75 triliun, itulah yang membuat saya mau pindah ke sini gitu loh, teman-teman. Ya, itulah yang membuat saya mau pindah ke sini. Maka saya ajak teman-teman, ayo kita berekspansi untuk bisnis SR12 tentunya, gitu ya. Saya lanjutkan lagi slide-nya. Nah, pabrik dan warehouse kita saat ini sudah memiliki 4 pabrik, teman-teman. Dan kita terus melakukan perluasan pabrik. Kenapa? Karena pasti teman-teman kalau lihat gitu ya, bukan lihat ya, teman-teman pasti pernah ngerasain kalau RO leadernya produknya di pusat kosong gitu ya. Kosong ini bukan karena apa? Karena permintaannya luar biasa. Saya produksi 400.000, permintaannya 600.000. Saya produksi 600.000, permintaannya 900.000. Begitu terus. Karena apa? Demand-nya, permintaannya terlalu tinggi gitu loh. Dan ini terus dilakukan. Dan kita akan upaya melakukan perluasan pabrik agar kita per bulan bisa memproduksi 7 juta piece untuk bisa menjawab semua atau memberikan semua kebutuhan produk-produk SR12, teman. 24 jam kita lakukan produksi, permintaannya terus meningkat. Maka kita sekarang memiliki 4 pabrik dan kita sedang membangun 1 pabrik yang luar biasa untuk bisa memproduksi 7 juta piece satu bulan, gitu ya. Dan warehouse, dan kita sudah memiliki, terima kasih ya. Dan kita telah memiliki 5 warehouse utama, teman-teman, gitu ya. Kita telah memiliki 5 warehouse utama, gitu ya. Yang pertama di mana warehouse kita ada di Bogor tentunya, kemudian kita ada di Solo, Surabaya, Padang, Banjarmasin, dan kita akan terus melakukan penambahan warehouse di seluruh Indonesia, gitu ya. Dan kita dalam waktu dekat insya Allah kita akan buka warehouse di Surabaya atau di Makassar tepat, gitu ya. Dan kita ada di Bogor, Padang, Solo, Surabaya, Banjarmasin, dan sebentar lagi kita akan buka di insya Allah dalam waktu dekat kita akan buka di Makassar. Nah, ini pabrik dan warehouse kita, gitu ya. Pabrik R&D, Research and Development, kita digawangi oleh owner kita sebagai seorang scientist, gitu ya, teman-teman ya. Ini kegiatan produksi. Nah, ini warehouse kita, gitu ya. Ini adalah warehouse kita, gitu ya. Kita terus melakukan upaya perluasan karena komplek kantor kita itu sudah puluhan hektar, gitu ya, teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman yang pernah datang ke kantor itu sudah kita ajak untuk factory visit atau lihat-lihat pabrik, gitu ya, dan warehouse visit. Jadi melihat betapa besarnya warehouse dan betapa banyaknya barang-barang kita yang fast moving, gitu ya, terus keluar masuk dan seterusnya, gitu ya, teman-teman ya. Jadi pabriknya ada, gitu ya, kantornya ada, orangnya ada, warehouse-nya ada, pabriknya ada, gitu ya. Jadi teman-teman nggak akan dikejar-kejar sama BPOM, gitu ya. Kalau banyak juga bisnis atau produk-produk yang pabriknya nggak ada, gitu ya, banyak sekali yang terpaksa ditutup karena produknya tidak aman, gitu. Nah, kalau SR12 tentu teman-teman sudah menyaksikan sendiri, kantornya ada, pabriknya ada, warehouse-nya ada, teman-teman tinggal jual aja, that's it, selesai, gitu ya. Yang lain-lain itu biar jadi urusan saya, ya, teman-teman ya. Lalu kemudian kegiatan usahanya ya, kita punya produk kosmetik, perawatan tubuh, dan obat tradisional dan herbal, ya, teman-teman ya. Nah, ini kuenya tadi saya sampaikan 75 triliun. Coba bayangkan, kuenya 75 triliun, ya. Nah, ini produk-produk yang bermutu tentunya, gitu ya, sudah jelas aman dan teruji, gitu ya, kita di laboratorium Zocovindo,
gitu ya, eksternal laboratory, ya. Kemudian halal terdaftar di BPOM pasti, gitu ya. Kemudian produknya bervariasi, herbal, face care, face wash, gitu ya. Semuanya kita ada, dibuat oleh saintis yang tersertifikasi, mengedepankan kualitas produk, gitu ya. Dan itu putra dan repeaternya sangat tinggi, kalau saya sampaikan sangat tinggi, karena kita manajemen ini, gitu ya, bukan bingung gimana cara produk permintaan. PLK itu adalah gimana caranya bisa memenuhi semua permintaannya, karena repeat ordernya sangat-sangat tinggi. Nah, ini produk-produk kita ya. Teman-teman pasti sudah tahu, gitu ya. Nah, ada yang bilang, Pak Sandy, jual produk SR12 susah Pak, karena bukan kayak sembako Pak, gitu ya. Nah, saya pengen sampaikan begini, produk SR12 ini dari balita sampai lansia ada, gitu ya. Dari bangun tidur sampai tidur lagi ada. Teman-teman bangun tidur apa? Sikat gigi, odolnya ada. Habis sikat gigi teman-teman apa? Mandi. Mau mandi dulu boleh, mau mandi dulu apa mau minum susu dulu deh, atur aja, gitu ya. Habis sikat gigi mau mandi, sabunnya ada, sampo-nya ada. Selesai mandi, teman-teman pakai apa? Deodoran. Deodorannya ada, body lotionnya ada, make upnya ada, lipstiknya ada, kosmetiknya ada, skincare-nya ada. Setelah itu mau pergi berangkat, gitu ya, minum susu, susunya ada, propolisnya ada, semuanya ada. Jadi ini sebenarnya teman-teman, ini produk SR12 ini lebih dari produk sembako, gitu ya, karena dibutuhkan dari balita sampai dengan lansia, dari bangun tidur sampai tidur lagi, dari bawah sampai atas, coba bayangin ya, dari bawah sampai atas ada, gitu loh. Jadi palu ada, palu mau ada, gitu loh. Jadi buat ngapain aja ini ada, dan ini memang produk yang melekat pada individu. Jadi teman-teman, untuk jualan produk yang paling gampang adalah produk yang dikonsumsi secara individu, gitu loh. Produk yang digunakan dan melekat pada individu, gitu ya. Jadi dari atas sampai bawah ada, gitu ya. Kemudian best seller produk kita yang udah pasti ya, yang udah jelas best seller produk SR12 ya, teman-teman. Saya pengen cerita begini. Kalau masih ada orang yang bilang susah jualan deodoran, ini cupu banget ya, saya bilang cupu banget. Kenapa? Karena produk ini produk canggih ya. Kenapa saya bilang canggih? Kalau ada orang yang tanya, ini produk bagus nggak, gitu ya, bagus nggak? Saya nggak usah banyak cerita, pakai aja 2 hari lu nggak usah mandi. Kalau berasa bau lu nggak usah bayar. Itu aja itu udah selesai sebetulnya jualan. Nah, kita itu harus jualan produk. Saya kasih tips jualan produk ya. Jualan produk itu yang gampang melalui cerita dan dengarkan apa masalahnya. Saya ketemu orang, saya bilang gini ya, lu punya masalah nggak sama bau badan? Oh, nggak ada sih. Oh, berarti nggak ada di masalah bau badan. Kita jangan jualan tentang bau badannya, tapi baju lu suka rusak nggak kalau pakai deodoran kan? Oh ya, rusak. Nah, itu karena iya ya, apalagi baju putih ya. Nah, kalau baju putih rusak kan cranky juga nih, gitu kan, bete juga. Nah, ini produk yang bisa menghilangkan bau badan yang juga tidak merusak baju, apalagi baju putih ya, karena kandungannya adalah air tawas dan juga jeruk lemon. Selain itu bisa mencerahkan debu, gitu ya. Jadi apa masalahnya, gitu loh, gitu ya. Nah, ini deodoran, nanti kita boleh tanya jawab mengenai how to sell produk, gitu ya. Lip care cherry, gitu ya, saya juga pakai lip care cherry. Full shop, kemudian Gomilku di susu kambing tercanggih ya, Salimah Slim, kemudian Coffee Shop, Frepo Kapsul, dan Manjakani. Ini pasti teman-teman juga sudah tahu ya. Nah, pilar SR12 yang tadi kita jelaskan, gitu ya, memberikan keuntungan emosional, intelektual, spiritual, gitu ya. Nah, kita yang saat ini kita berjalan ini adalah di aspek intelektual, gitu ya, aspek intelektual ya. Jadi teman-teman
di sini cek suara saya ada nggak? Ya. Jadi teman-teman di sini bukan hanya kegiatan bisnis aja ya teman-teman ya. Dan teman-teman dibina oleh leadersnya dan dibina oleh perusahaan secara langsung ya. Jadi di sini enak banget gitu ya. Enaknya apa? Teman-teman didapat pembinaan dari leader, dapat juga pembinaan dari SR12 University gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa sama-sama ya, kita bisa sukses bareng dengan melalui SR, ya, melalui online training, offline training, home sharing, seminar, workshop, mentoring dan seterusnya. Nah ini kalau saya pengalaman teman-teman saya, pengalaman mendevelop business agency gitu ya. Kalau mau ikut training tuh bayar loh. Artinya bayarnya berapa? 1 juta, 2 juta gitu. Nah kalau di SR12 kan teman-teman berbayar tapi untuk makan sendiri gitu ya, untuk teman-teman makan sendiri gitu loh. Maksudnya itu biaya makan yang memang teman-teman konsumsi sendiri gitu kan ya. Nah kalau di business agency teman-teman, karena ilmu itu sangat mahal sekali gitu loh. Jadi saya juga di tempat lain juga saya masih aktif mengajar ya, di sertifikasi dan seterusnya gitu ya. Saya ngajar sama teman-teman saya gitu ya, sertifikasi 3 hari itu peserta bayarnya berapa? 17 juta, 20 juta dan seterusnya gitu. Dan di SR12 ini difasilitasi. Nah teman-teman harus manfaatkan itu dengan sebaik-baiknya gitu ya. Kita bayar sertifikasi puluhan juta ya, dan pelatihan pembinaan melalui seminar, online training, offline training gitu ya, workshop dan home visit ya, gitu ya. Nah itulah sejarah singkat mengenai SR12 gitu ya, di mana kita sama-sama bisa bermanfaat bagi orang lain. Kolom chatnya saya buka lagi ya. Oke. Nah mungkin itu kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silakan boleh ditanyakan. Kita tanya jawab ya, kita tanya jawab untuk pagi hari ya. Kita buka beberapa pertanyaan. Boleh teman-teman boleh tanya dari materi yang saya sampaikan, sejarah singkat mengenai SR12 atau hal-hal yang teman-teman boleh tanyakan, silakan ya. Tips for selling dan seterusnya, ayo kita kita diskusi aja, tanya jawab ya, santai aja. Silakan, ada yang bertanyakan? Oke, kalau baik. ada Terima kasih Pak Sandy. Halo Pak Sandy, tes aman Pak? Cek saldo ada Pak? Aman, oke, baik. Oke, rekan-rekan subagen SR12, monggo jika ada yang mau ditanyakan silakan bisa langsung raise hand atau bisa juga langsung buka mic-nya dan juga buka kameranya. Jika mau ditanyakan, monggo silakan. Ini ada dari Mbak Erna Sari. Halo, Assalamualaikum Mbak Erna Sari. Halo. Halo. Suara saya nggak ada ya? Ada Pak. Ada ya? Oke, silakan. Ibu Erna Sari. Halo, Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Erna Sari, Subagen Pamulang, Tangerang Selatan. Wah, deket ya? Wah, jauh banget. Iya, Coach, saya mau bertanya, Coach. Saya kan sudah target bulan ini mau di agen. Nah, kalau untuk mendapatkan mitra subagen juga, itu ada trik-trik khususnya nggak, Coach? Oke. Ada lagi Bu, apa itu aja? Sudah itu aja.
Oke, terima kasih Bu Erna Sari. Nah, ini pertanyaannya sangat luar bioskop ya, karena kan Bu Erna di Pamulang ya, bukan di bioskop. Oke, saya pengen sampaikan gini teman-teman, sebenarnya nih saya bisikin ya. Ini sebenarnya kalau teman-teman pengen jadi agen, itu sebenarnya gampang punya. Jadi saya bisik-bisik nih, jangan usah ceritain orang. Canda orang. Nah, gini teman-teman. Sebenarnya kalau teman-teman pengen jadi agen, gitu ya, kan kita subagen ini kan 5 juta. Nah, ini yang taktikal ini saya suka. Nah, 5 juta. Nah, teman-teman harus catch up ke 15 juta, gitu ya. Teman-teman kan dari 5 juta harus bisa catch up 15 juta. Nah, sekarang gini ya teman-teman ya. Teman-teman kan mau catch up 15 juta gitu ya, teman-teman catch up. Nah, artinya kurangnya berapa? 10 juta. Nah, gitu ya, 10 juta. Nah, sebelum teman-teman berpikir tentang caranya, gitu ya, kita jangan berpikir tentang cara dulu, tuh, gitu ya. Kita jangan berpikir tentang caranya gimana, gitu ya. Kita jangan berpikir tentang caranya dulu, gitu ya. Kita berpikir apa dulu yang kita mau capai dan apa yang mendukung kita mau capai. Maksudnya begini. Oh ya, saya berarti kita harus catch up 10 juta lagi gitu ya. 10 juta melalui jalur jalur omset. Kita melalui. Nah, berarti 10 jutanya kan sekarang berarti sudah 5 juta nih, bahkan mungkin ada yang lebih gitu ya, ada yang lebih. Tapi kita jangan berpikir tentang caranya dulu nih. Kita jangan fokus tentang bagaimana caranya itu nanti. Itu bagaimana caranya nanti setelah. Nah, jadi kita harus pikirin dulu catch up 10 juta. Ini 10 jutanya ini dari mana nih kita bisa dapat ya? Teman-teman yang paling mudah adalah meningkatkan productivity tim yang ada saat ini, atau teman-teman mencari mitra yang baru, gitu ya, atau teman-teman bisa subsidi dengan meningkatkan penjualan secara pribadi, gitu dulu nih. Nah, itu teman-teman plotting dulu kekuatan teman-teman ya sekarang. Misalnya Bu Erna sekarang rata-rata omset 7 juta. Ya, Bu Erna punya rata-rata omset 7 juta. Kita harus catch up 8 juta lagi. Nah, 8 jutanya ini dari mana nih Bu Erna? Bu Erna perlu berapa mitra baru lagi gitu loh. Teman Bu Erna perlu reseller berapa? Bu Erna perlu nge-get subagen berapa? Bu Erna perlu meningkatkan productivity timnya berapa? Bu Erna perlu mencari orang baru lagi berapa? Gitu ya. Nah, kita harus punya framework kita dulu, teman-teman. Oh iya, berarti ini saya harus punya mitra baru lagi, reseller 8 ya. Karena 8 kali 5 itu kan 4 juta gitu ya. Oh, saya bisa ningkatin penjualan saya secara pribadi 2 juta lagi. 6 juta. 2 jutanya lagi ini dari mana? Nah, gitu tuh Bu Erna. Jadi kalau kita sudah punya frameworknya, ini kita harus bagi ke sini, kita harus bagi ke sini, kita harus bagi ke sini, baru kita pikirkan caranya. Oh ya, saya perlu reseller baru 10 orang. Nah, gimana caranya mencari 10 reseller ini? Nah, itu baru pikir caranya. Tapi teman-teman jangan mengutamakan cara. Oh, cara closing di Shopee gimana, cara ini gimana. Nah, tapi hal yang mau teman-teman capai ini nggak tahu gitu loh. Apa sebenarnya yang mau kita capai? Gitu ya, paham nggak teman-teman? Ya, jadi kita bagi frameworknya dulu. Oh, di sini ya, oh ini bisa nih, kekuatan saya pribadi, saya bisa meningkatkan penjualan saya 2 juta lagi di setiap bulan. Rasanya saya kuat untuk itu, gitu ya. Nah, frameworknya dibagi dan lakukan framework ini, baru berpikir tentang caranya, gitu ya. Jadi, oh ya saya perlu reseller 8 orang. Oke, nah ini saya buat simulasinya ya teman-teman. Jari ya, oke sebentar ya. Nah, jadi teman-teman misalnya teman-teman mau
Sorry. Mohon izin Pak Sandy. Ya, Tadi rekan-rekan ada yang nanya suaranya kecil. kecil ya. Saya sih menyarankan, enggak sih, kalau saya sih besar Pak. Mungkin teman-teman bisa Oke, volumenya. Ya, volumenya atau headsetnya ya Bu ya. Kan di saya pun besar. Saya volumenya ya. Coba Oke, dibesarin. nah, ya karena di saya pun besar. Jelas. Oke, baik. Terima kasih rekan-rekan. Lanjut Pak Sandy. Oke, nah teman-teman harus tahu frameworknya dulu, apa yang teman-teman mau capai gitu ya. Nih, teman-teman kan perlu catch up 10 juta misalnya gitu ya. Nah, 10 jutanya ini dari mana, teman-teman? 10 jutanya misalnya let's say kita jual pribadi 2 juta. Saya bisa meningkatkan jual pribadi 2 juta gitu ya. Ini pribadi kita tulis P gitu ya, pribadi. Kemudian saya bisa harus mencari, berarti kan kurangnya 8 juta nih. 8 juta ini dari mana? Nah, ini harus dijawab. Misalnya, oh saya punya reseller, gitu ya. Saya punya reseller yang punya potensi untuk naik subagen juga, gitu loh. Nah, itu yang harus kita bantu. Bekerja sama dengan leadernya, datengin distributornya atau datengin agennya, kerjasama sama leadernya, gimana caranya si reseller yang berpotensi ini untuk bisa naik jadi subagen juga seperti teman-teman. Berarti dia akan berpotensi nge-get 5 juta rupiah gitu ya. Nah, ini kan bisnis nih, kita harus hitung nih frameworknya dulu. Berarti kita kurangnya berapa? 3 juta. 3 juta berarti saya perlu 6 reseller. Nah, ini nih teman-teman. Saya harus meningkatkan penjualan pribadi 2 juta rupiah. Ini caranya gimana? Melalui apa teman-teman harus melakukan proses penjualan nambahin 2 juta ini melalui apa? Nah, ini baru teman-teman punya framework. Oh iya, saya pengen buat event Car Free Day misalnya. Saya pengen bikin exhibition. Saya pengen ini, saya pengen itu. Sehingga 2 jutanya ini teman-teman bisa dapat gitu loh. Ya, ini di monitor saya ada, teman-teman coba dicek lagi sinyalnya ya. Nah, kemudian saya perlu nge-get agen, saya perlu nge-get sub-agen saya, itu 1 orang, kerjasama sama leadernya. Saya pengen reseller saya, rata-rata omsetnya sudah 2,5 juta, saya pengen naikin dia jadi 5 juta, gimana caranya? Coba bantu saya. Nah, dapat 5 juta dari situ. Nah, berarti kita tinggal catch up 6 reseller. Nah, kalau kita sudah punya framework ini, teman-teman, kita sudah punya framework ini, baru kita pikirkan gimana caranya, gitu loh. Jangan gimana caranya, tapi apa yang kita mau tuju, itu kita nggak tahu. Ya nggak mampu, aku, gitu ya. Nanti akhirnya kita nggak mampu, gitu loh. Ya, jadi kita harus teman-teman tahu frameworknya. Nah, ini adalah framework nih, jelas ya. Fahim Tum? Fahim Tum? Oke, Fahim nak ya. Nah, jadi ini dulu nih teman-teman. Di sini jelas ya. Nah, kalau framework ini sudah tahu, baru gimana caranya. Nah, saya akan bahas mengenai gimana caranya, ya, gimana caranya, kita kan anak pondok ya Bu ya. Nah, baru kita pikirkan gimana caranya untuk menambah reseller baru ini. Nah, yang pertama teman-teman harus lakukan, catat. Ya, yang pertama-tama teman-teman harus lakukan adalah, gimana nih stop share-nya ya? Oke. Nah, yang pertama teman-teman harus lakukan adalah mengkonversi customer menjadi reseller. Coba dicek database-nya, siapa customer yang loyal, yang kok dia setiap bulan belanjanya banyak gitu loh teman-teman. Yang nah gini, cara mengkonversinya gimana? Teman-teman harus pakai dulu produknya sehingga teman-teman tahu kapan produk itu akan habis. Contoh, Gomilku, dia beli tanggal 1, tanggal 15 dia akan habis. Teman-teman follow up tanggal 15. Gimana Bu Erna, Gomilkunya sudah diminum? Gimana Bu, manfaatnya bagus nggak Bu? Oh iya bagus Mbak.
Iya, nah tawarin dia lagi untuk repeat order. Nah dia akan terus tuh teman-teman. Jadi jangan jual putus gitu ya. Kita ini jual makanya tadi istilah bermanfaat. Nah, bermanfaat sesuai visi SR12. Kita harus tahu deodoran kalau yang belinya badannya besar, berarti area yang disemprot akan lebih luas, dia akan lebih cepat habis. Teman-teman harus tahu kapan produk itu habis. Maka teman-teman pula, gimana Pak, Bapak kan sudah langganan nih SR12, sudah tahu manfaatnya. Bapak beli 500.000, maka Bapak dapat diskon sebagai reseller, Pak. Bapak juga bisa jalanin bisnisnya. Konversi customer kita semua jadi reseller. Itu yang pertama. Teman-teman, itu cara yang paling mudah, gitu ya. Nah, lalu gimana cara yang kedua? Teman-teman, nih saya punya project 3 bulan, teman-teman pasti akan naik level. Saya bilang pasti, kenapa? Karena ini kita sudah ujikan ke mitra SR12. Kita sudah buat formula dan sudah diujikan. Gitu ya. Teman-teman sehari harus menemui 2 orang baru untuk cerita produk atau cerita tentang bisnis SR12. Itu harus punya komitmen. 3 bulan pertama, teman-teman harus punya komitmen sehari menemui 2 orang baru. Kok ya rasanya begini ya Pak? Ya, mewujudkan impian itu memang tidak mudah. Itu dari semua setiap hari ya cari produk. Kalau teman-teman sudah memiliki komitmen itu, ya teman-teman memiliki komitmen, teman-teman baru pikir gimana caranya. Nah, caranya adalah teman-teman cerita tentang produk. Cerita tentang produk gini ya. Saya bilang, teman kumpulkan orang. Apalagi yang wilayah Jabodetabek. Teman-teman kumpulkan 50-100 orang saya yang akan hadir untuk mempresentasikan. Yang saya bilang gini ya, jualan kolagen SR12 itu sangat mudah saya bilang. Kenapa saya bilang sangat mudah? Kita sekali ngomong itu laku 200 kotak. Saya bilang gini ya, cara jualnya gini teman. Di dalam tubuh kita ada 15 miliar sel. 15 miliar, coba bayangkan betapa banyaknya sel yang ada di dalam tubuh kita. 15 miliar sel. Nah, lalu kemudian satu sel membelah diri itu akan menjadi kanker. Ya, jadi penyebab kanker adalah sel yang ada dalam tubuh kita itu membelah diri. Satu sel saja membelah diri akan menjadi kanker. Gitu ya. Dan kita tidak bisa meminta sel kita untuk tidak membelah diri. Sel please jangan membelah diri, please, ini please banget, saya Maya kita udah teman lama gitu ya, jangan membelah diri please, itu nggak bisa. Nah, penyebab sel kita membelah diri itu adalah apa teman-teman? Polusi, kemudian polusi udara dan seterusnya. Polusi udara, radikal bebas. Nah, kita sebagai masyarakat modern, kita tidak bisa menghindari itu, gitu loh. Kita tidak bisa menghindari polusi. Ini kita harus realistis, gitu ya. Nah, yang paling bisa kita lakukan adalah dengan meregenerasi sel yang ada di dalam tubuh kita. Yang bisa kita lakukan adalah meregenerasi sel sehingga sel-sel kita terus terbaharui sehingga dia tidak membelah diri dan tidak menjadi kanker. Apa yang bisa meregenerasi sel kita? Yaitu adalah kandungan salmon peptide. Ya, DNA salmon. DNA salmon ini mampu meregenerasi sel dan ini digunakan oleh penderita kanker sehingga bisa meregenerasi selnya dengan lebih cepat.
gitu ya, meregenerasi sel dengan cepat. Nah, kita memiliki produk yang sangat luar biasa, DNA salmon yang diproduksi dengan teknologi yang paling mutakhir, sehingga dia memiliki partikel yang sangat kecil sehingga dapat terserap oleh tubuh, teman-teman. Dapat terserap oleh tubuh sehingga lebih cepat meregenerasi sel kita, yaitu adalah kolagen SR12. Kira-kira berapa, Bu? Dengan manfaat yang luar biasa, berapa kira-kira harganya? Nah, kita tanya mereka, 500.000, 1 juta? Tidak, Ibu cukup membayar 150.000. Biasanya Ibu bisa meregenerasi sel dan juga memiliki manfaat untuk mempercantik kulit kita, karena sekaligus ada kandungan kolagen di dalamnya. Ngeri ya, Bu, tetangga saya kemarin meninggal dunia karena kemoterapi menghadapi kanker gitu, Bu. Ayo kita cegah kanker sejak dini. Nah, orang beli gitu loh. Jadi edukasi yang sangat mendalam ini sangat penting bagi kita untuk melakukan proses penjualan. Ingat, bermanfaat. Kita bagi knowledge kita ke mereka, gitu. Bagi awareness-nya dengan mereka. Tugas kita hanya create awareness saja. Beli atau tidak beli itu urusan Allah, teman. Gitu ya, sehingga kita ceritanya begitu, teman-teman. Kan ngeri ya kanker ya, nah, cara meregenerasi sel dengan DNA salmon yang ada di dalam siu kolagen SR12. Di produk lain itu harga 750.000. Saya kasih tahu ya, di produk lain. Oh ya, bagus ya Pak. Gimana, Bu? Kira-kira apa yang Ibu lakukan? Kira-kira kalau keluarga kita divonis, salah satu keluarga kita divonis cancer, Bu. Nah, ini kan ngeri kan? Nah, makanya ayo Bu, kita regenerasi sel kita melalui DNA salmon. Nah, itu teman-teman. Gitu ya. Jadi edukasi seperti itu, teman-teman. Edukasi seperti itu teman-teman harus lakukan, gitu ya. Nah, ini apalagi di Ciledug, tetanggaan kita, Bu. Saya juga di Ciledug, Bu. Ya, saya tinggal di Ciledug, gitu ya. Boleh nanti kita kita kopdar, gitu ya. Kita kopdar nanti di Ciledug ya, di CBD. Kita kopdar di CBD. Nah, gitu teman-teman. Artinya apa? Artinya kita harus melakukan create awareness bagi mereka, gitu loh. Pentingnya menjaga sebuah kesehatan. Coba berapa yang biaya yang akan Ibu keluarkan untuk merawat pasien cancer dan seterusnya, gitu. Tetangga saya itu breast cancer, kanker payudara, itu stadium 4. Kita kasih kolagen SR12. Itu cancer itu kan keras ya, Bu ya, mengeras gitu ya, mengeras. Kemudian sekarang sudah melunak dan stadiumnya turun. Tadinya stadium 4 akhir dia, tadinya sudah stadium 4 akhir gitu ya, dan ini sudah diderita. Nah, kalau cancer ini kan metastasis. Ngerti nggak metastasis? Saya biasa ngajar kedokteran juga ya. Jadi metastasis itu menyebar, teman-teman. Jadi cancer itu metastasis, dia menyebar dari payudara, dia sampai menyebar ke bahu dan seterusnya, gitu ya. Karena dia tidak homeostatis. Karena kalau cancer itu adalah metastasis, dia akan menyebar. Nah, ini kan menjadi bahaya. Berapa biaya yang harus kita keluarkan untuk merawat pasien cancer? Nah, ini kita harus kayak gitu ya, teman-teman. Jadi pertama framework-nya terlebih dahulu ya. Saya kembali lagi pertanyaan Bu Erna tadi, framework-nya dulu, baru kita berpikir tentang caranya. Nah, tentang caranya kita akan buka dari training selanjutnya, teman-teman. Karena itu panjang. Nanti kita akan bicara tentang how to recruit mitra, gitu ya. Nanti saya sendiri yang akan mengajar how to recruit mitra, gitu ya, teman-teman ya. Ditunggu aja, nanti kita akan bahas tentang itu. Ya, teman-teman. Ada lagi nggak yang mau ditanyain? Ayo teman-teman juga boleh datang ke Cafe SR12, kita kopdar, kita ngobrol-ngobrol tentang kita ngobrol-ngobrol tentang apapun boleh lah, gitu ya, karena saya ada di
KVSR 12 gitu ya. Ada lagi nggak teman-teman yang mau ditanya gitu ya? Nah, kita akan bahas lengkap how to recruit mitra dari awalun sampai akhir. Nanti kita akan bahas, saya sendiri akan ngajar gitu ya. Nanti kita akan bahas itu lebih dalam karena pembahasannya cukup panjang nih, tidak cukup di sesi tanya jawab ini gitu ya. Jadi siu kolagen itu sangat sangat luar biasa teman-teman gitu ya. Dari Aceh ya. Oke, nanti insya Allah Bu Rosmawar ya, nanti insya Allah kita akan juga pergi ke Aceh gitu ya. Saya dengan Pak Rido, Pak Nadil insya Allah doakan kami punya kesehatan yang luar biasa sehingga kita bisa datang ke Aceh. Itu kita sudah rencana untuk kita buat event di Aceh gitu ya. Ada lagi yang mau ditinyikin? Ada yang mau ditinyikin? Oke, gini, bicara tentang DNA salmon gitu ya teman-teman. DNA salmon nih, teman-teman pernah nggak simpen tali pusernya anaknya? Pernah simpen nggak? Kalau orang dulu itu tali puser disimpan, kalau anaknya sakit direndam airnya diminta minum. Pernah nggak gitu ya orang tua dulu? Kenapa? Tahu nggak kenapa? Karena yang bisa menyembuhkan diri kita adalah tubuh kita sendiri, teman-teman. Ya, yang bisa menyembuhkan tubuh kita adalah tubuh kita sendiri. Nah, tapi kan kita nggak mungkin nih simpen tali pusar kita sampai usia 30 tahun gitu kan. Nah, apa yang memiliki persamaan paling cocok dengan tubuh manusia? Salah satunya adalah DNA salmon. DNA salmonnya itu adalah salmon di perairan Hokkaido. Jadi salmon ini perairan Hokkaido. Nah, DNA-nya ini paling mirip dengan DNA manusia. Kecocokannya itu lebih dari 86%. Kecocokan DNA salmon dengan DNA manusia itu lebih dari 86%. Itulah kenapa ketika kita minum DNA salmon itu 86% mirip seperti tubuh manusia sehingga dia mampu meregenerasi sel, teman-teman. Jadi DNA salmon ini bukan salmon ini teman-teman, tapi salmon yang ada di perairan Hokkaido. Di perairan Hokkaido, perairan dalam Hokkaido. Nah, itulah salmon yang mirip, yang selnya paling mirip dengan manusia, sehingga kita pilih DNA salmon karena mirip. Nah, itulah kenapa mirip-mirip dengan tali pusar gitu loh. Secara singkat gitu teman-teman. Kenapa kita bisa sembuh minum rendaman tali pusar? Karena tubuh kita sendiri. Karena yang bisa menyembuhkan tubuh kita adalah bagian dari tubuh kita sendiri gitu. Tapi kan realitanya kita nggak mungkin bisa simpen tali pusar kita 30-40 tahun, itu nggak mungkin. Tapi yang bisa sama dengan DNA manusia itulah DNA salmon. Nah, salmon kita adalah salmon peptide yang dibuat secara mutakhir untuk memiliki partikel yang lebih kecil untuk bisa terserap sepenuhnya di dalam tubuh dan tidak terbuang melalui air pipis. Teman-teman kalau minum vitamin C itu pasti pernah pipisnya kuning, pernah nggak? Pernah ya pipisnya kuning. Kenapa? Karena kebutuhan vitamin C tubuh kita itu hanya 100-200 mg sehari, maka sisanya akan terbuang melalui pipis. Nah, DNA salmon peptide ini tidak akan terbuang melalui pipis karena dia memiliki partikel yang paling kecil sehingga langsung terserap dalam tubuh kita. Ya gitu, teman-teman kalau sakit diinfus itu RL untuk menghidrasi badan, sisanya akan keluar melalui pipis. Dia nggak akan bertahan lama karena dia tidak memiliki partikel kecil RL infusan itu ya, karena dia akan terbuang melalui pipis. Dia hanya menghidrasi dan tidak bertahan lama di dalam tubuh sehingga dia terkeluar melalui pipis. Nah, ini DNA salmon ini tidak, teman-teman. Gitu ya. Jadi dia memiliki DNA yang memiliki kromosom atau DNA yang mirip dengan tubuh manusia, gitu ya. Iya, Bu Risa kalau belum tahu, Ibu belajar gitu ya, biar Ibu tahu, gitu ya. Oke, ada lagi nggak pertanyaannya teman-teman? Nah, ini kalau tentang salmon ini saya sangat
memiliki knowledge yang lebih lah mengenai itu ya. Gitu. Saya memiliki knowledge yang lebih mengenai itu. Gitu ya. Gimana caranya? Pak Andi, berapa lagi nih pertanyaannya Pak Andi? 2 orang lagi, Pak. Berapa? Boleh Oke, 2 orang lagi. Boleh. 2 orang lagi, Pak. Silakan. Oke, baik. Ini sudah ada yang raise hand, Mbak Nuril. Silakan Mbak Nuril. Halo, Assalamualaikum Mbak Nuril. Halo Mbak Nuril. Ya, halo. Halo, Tes. Oke, Assalamualaikum. silakan. Dari mana Mbak Nuril? Dari Sumeneb, Madura. Sumeneb, Madura. Ya. Oke, baik. Silakan, tanyakan. Mau tanya, sekarang kan di TikTok itu lagi viral, krim yang ber-BPOM itu mengandung kandungan seperti hidrokinon bahkan merkuri. Bagaimana kita meyakinkan customer kita bahwa produk SR12 itu beda dengan yang di luaran sana, maksudnya lebih aman gitu. Bagaimana, Coach? Oke. Sebenarnya gini teman-teman ya, kalau kita bicara tentang produk-produk yang hidrokinon dan lain-lain, yang pertama kita nggak usah pusing, bentar lagi juga dia ditangkap BPOM, Bu, gitu ya. Jadi BPOM ini tiap hari keliling, Bu. Ibu jangan pusing, ini 2-3 hari lagi juga ditangkap BPOM dia gitu. Jadi kita tenang aja. Yang pertama, nggak usah khawatir tentang itu, karena BPOM akan kejar dia bareng sama polisi. Itu yang pertama. Umur mereka itu nggak akan lebih dari 6 bulan. Ya, umur mereka itu nggak akan lebih dari 6 bulan. Ya, karena pasti ketangkap, Bu. Karena di BPOM, Kementerian Kesehatan, Diskrimsus Polri itu kejar terus mereka. Makanya saya bilang tadi teman-teman nggak akan dikejar-kejar kalau bisnis melalui SRO, gitu ya. Itu yang pertama. Dan yang kemudian kedua, kalau kita flashback 5-10 tahun ke belakang, krim-krim itu sangat luar biasa lakunya gitu loh. Kenapa? Karena knowledge orang, karena kan informasi ini belum terbuka secara luas, Mbak Nuril gitu ya, belum terbuka secara luas gitu loh ya. Zaman ibu saya gitu ya, 5-10 tahun yang lalu itu mungkin ya, karena informasi belum terbuka secara luas gitu, sehingga orang belum ngerti apa bahaya dari hidrokinon, merkuri dan kawan-kawannya gitu ya. Nah, tapi sekarang orang ini makin cerdas, Mbak. Orang ini makin cerdas, orang berwawasan semakin bertambah, informasi terbuka seluas-luasnya, gitu ya. Jadi orang itu sebenarnya akan memilih produk yang aman dan ber-BPOM sebenarnya, Mbak Nuril. Pasti mungkin 2.000 gitu ya. Produk SR12 sebulan 2 juta piece yang keluar, Pak. 2 juta piece lebih gitu loh. Sebenarnya kita ini jangan ngelawan ombak ya. Kita jangan ngelawan ombak. Maksudnya gini, kita bisa berenang, tapi ngelawan ombak capek kok gitu loh. Kita cari aja orang yang memang memiliki wawasan yang luas. Kalau saya di sales gitu ya, saya nggak banyak teori-teori tentang gimana caranya. Kita cari aja orang yang memiliki wawasan untuk pilih produk ber-BPOM. Kita aja bagai gitu ya. Dan nggak ada hal yang harus kita lakukan. Gimana usahakan mereka nggak usah, itu urusan BPOM aja. Gitu. BPOM bekerja. Dan Mbak Nuril nggak usah perlu khawatir, karena orang Indonesia, orang sekarang itu sudah cerdas, sudah cari, semua bisa dicari di internet gitu loh. Rasional buyer itu makin banyak. Ya, jadi nggak usah pikirkan itu, biarin mereka, nggak akan sampai 6 bulan, mereka kan juga akan ditutup juga kok. Ya, jadi kalau ada orang itu ya, produk kita memang produk yang teruji dan tersertifikasi, yang terbukti aman. Ya lihatin aja contoh nih, nanti contohnya kalau pakai hidrokinon, merkuri, kalau memang dia nggak masuk ya udah tinggalin aja, cari yang lain aja, gitu ya. Gitu ya. Jadi kita di internet banyak kok akibat menggunakan hidrokinon dan merkuri. Kasih tahu aja, kalau mau selesai ya udah. Gitu. Kalau nggak mau ya udah, ingat bermanfaat bagi orang lain. Gitu ya. Nggak usah pusing-pusing ya, Mbak Nuril. Cari yang mau aja, gitu ya.
Satu lagi pertanyaan, ada yang mau ditinyikin? Nah, teman-teman boleh kalau mau kita komunikasi, teman-teman ada yang mau tanyakan boleh follow Instagram saya gitu ya, Sandy Setiawan Official. Nanti teman-teman boleh DM saya gitu ya. Nanti kita boleh tanya, jawab juga boleh. Ya, kalau mau ngajak saya nongkrong di CBD boleh juga gitu. Kalau saya anak CBD banget soalnya. Canda CBD. Oke, ada lagi satu lagi kali ya. Baik, satu lagi, betul. Ini dari Mbak Maftuh Cilacap. Tulisannya gini. Halo, saya share di. Assalamualaikum. Tulisannya Instagram saya Sandy Setiawan Official. Nah ini, itu teman-teman. Sandy Setiawan Official. Kayaknya cuma satu deh, cuma saya aja. Ada lagi? Siapa? Andi? Satu lagi dari Mbak Maftuh. Silakan Bu Umu, silakan. Dari mana nih Bu? Bu Umu Maftuh. Cilacap. Dari Cilacap. Ibu namanya mau pantun apa gimana nih? Bukan. Silakan. Tunggu Mbak, dibuka dulu Mbak, mic-nya Mbak. Mic-nya dibuka. Oke, silakan Mbak, ulangi Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke. Ini coach nih tanya, bagaimana cara kita menjalin percakapan dengan orang yang baru kita kenal? Oke, gimana caranya menjalin percakapan yang Ibu baru kenal gitu ya? Ya. Oke, terima kasih Bu Muna. Satu tips menjalin engage dengan orang baru. Yang pertama, teman-teman jangan bawa SR12 di belakang kepalanya. SR12. Itu teman-teman pusing sendiri gitu ya. Jangan bawa. Jadi niat kita itu niat bersilaturahmi. Gitu ya, niat bersilaturahmi seperti biasa aja Bu, kenal umum orang secara umum gitu ya, secara umum lakukan percakapan secara umum saja gitu ya. Ingat teman-teman ya, saya kasih tau ya, sebenarnya alasan customer membeli produk itu yang pertama adalah karena siapa yang menawarkan produk, bukan apa produknya. Yang pertama adalah dia lihat siapa yang menawarkan. Yang kedua, baru apa produknya. Yang ketiga, baru apa perusahaannya. Jadi yang pertama teman-teman harus jual adalah diri kita, bukan produknya. Jadi orang itu beli produk ini karena bukumu yang nawarin gitu loh. Kalau saya yang nawarin itu belum tentu mau orang gitu ya. Jadi yang pertama Ibu harus jual adalah diri Ibu gitu ya. Dalam hal yang positif ya. Dalam kita di sini semua orang yang positif lah ya. Dalam hal positif. Jadi diri kita juga, kalau kita memiliki orang percaya sama kita, orang itu beli gitu teman. Yang harus dijual adalah siapa diri kita, bisa dipercaya atau. Jadi Bu Umu nggak usah atau teman-teman yang lain nggak serta-merta berkenalan dengan orang baru bahwa saya harus menjual sekarang, enggak. Ada orang yang ditawarin sekarang belinya minggu depan, orang ditawarin sekarang belinya bulan depan. Asal teman-teman konsisten untuk terus mengupdate atau iklanin produk SR12. Kalau Bu Umu sekarang kalau Bu Umu sekarang update besok enggak, orang-orang nggak yakin, Bu Umu masih jualan SR12 enggak nih, kayaknya udah lama nih nggak posting ya kan gitu. Nah, branding ini yang menjadi penting. Kalau misalnya ada clear nanya rumah Bu Umu yang mana, ditanya, Bu Umu SR12, nah itu berarti Ibu brandingnya luar biasa. Apa yang kita harus lakukan gitu ya, branding tentang SR12 gitu. Tapi tidak harus lakukan proses penjualan saat itu juga gitu ya. Kita harus membranding diri kita Sandy SR12 gitu loh. Kalau saya udah nggak usah, saya tulis di Shopee Food saya tuh ya, Shopee Food Sandy SR12. Kalau orang tanya, tahu nggak rumah Sandy SR12? Oh iya, itu samping masjid. Nah, gitu ya. Jadi tentang SR12. Ceritanya tentang SR12 gitu ya teman-teman. Jadi kita harus tulus menceritakan SR12, betapa bagusnya produk SR12, betapa bermanfaatnya. Jangan serta-merta kita bawa gue harus sekarang deh. Enggak, tapi Ibu dan teman-teman harus punya koneksi yang luar biasa. Ibu harus punya teman yang luar biasa. Kalau bisa minta kontak handphonenya. Jadi kita update status, dia bisa lihat gitu ya.
minta kontaknya, perbanyak kontak teman-teman, update aja melalui WhatsApp. Pastikan dia juga save kontak kita. Nah, itu materi yang nanti kita juga akan sampaikan. Jangan sekarang karena waktunya nggak cukup, ya teman-teman ya. Saya rasa itu pokok teman-teman harus punya teman yang banyak dimanapun, dari Sabang sampai Merauke, dari Tanah Abang sampai Rawabangke, itu teman-teman harus punya teman, gitu ya. Teman-teman harus punya koneksi yang luar biasa, gitu ya, sehingga teman-teman update status dia bisa lihat, gitu ya. Oke, saya rasa itu teman-teman, karena di sebagian wilayah sudah waktu zuhur, teman-teman. Boleh follow Instagram saya, nanti boleh chat kita, boleh chat melalui Instagram ya. Kalau mau teman-teman kumpulin 50-100 orang, saya sendiri yang akan hadir untuk mempresentasikan produknya, gitu ya, untuk wilayah yang di Jabodetabek, gitu ya. Oke, teman-teman, terima kasih. Sukses buat kita semua, sukses buat rekan-rekan semua. Setelah ini, ayo kita keluar, temui 2 orang per hari, selama 3 bulan aja, maka teman-teman akan go up level pastinya, gitu ya. Sampai ketemu di panggung distributor 2023, saya akan sambut teman-teman dengan sangat meriah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Sandy Setiawan yang sudah memberikan kita insight dan tentunya ilmu yang bermanfaat. Halo, tes, suara saya masih ada ibu-ibu? Suara saya ada? Ada ya? Oke, baik rekan-rekan semua, karena kita sudah di penghujung training online kita siang hari ini, jangan lupa ada jadwal. Kita akan dari SR12 University untuk subagen setiap hari Rabu. Ya, setiap hari Rabu nanti kita akan lagi ada training online, tentunya dengan materi yang berbeda dari trainer-trainer, dan tentunya juga kita juga dari komisaris yang ingin memberikan ilmunya kepada Anda semua calon-calon distributor utama SR12. Oke, baik. Di penghujung, dan satu lagi saya lupa, tolong diisi yang Google Form yang tadi saya sudah kirim di via kolom chat, ya, monggo diisi. Oke, saya klik lagi atau saya kirim lagi. Ini penting untuk penilaian dari rekan-rekan mitra SR12 tentunya. Bentar ya, ada nggak ya? Sebentar, saya ulang. Oke, ini sudah saya kirim lagi yang terbaru. Oh, ini Oke, baik rekan-rekan semua mitra SR12, mungkin di sini atau mungkin hanya sampai sini pertemuan online Zoom kita siang hari ini. Semoga apa yang menjadi cita-cita kita di bulan Agustus ini bisa tercapai, yang subagen bisa naik menjadi agen, yang agen bisa naik jadi distributor utama SR12. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Hidup kesetiaan tanpa suara kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di training online kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat untuk semuanya. Dan jangan lupa diisi Google Form-nya ya. Link absen belum muncul. Oke, saya kirim lagi. Oke, form kehadiran sudah saya kirim lagi ya. Sukses, waalaikumsalam, alhamdulillah, amin. Sukses untuk semuanya.